Yang perlu kita lihat soal keaslian sini watermark ya. Soal watermark ini yang tidak terlalu kelihatan bahwa ada watermark UGM ini. Ya, tolong speak up ya. Nyatakanlah ya. Saya capek melihat polemik ini, capek sekali dan malu sebagai alumnus. Kampus kita adalah kampus besar ya. Ya, Bapak Rektor, Pak Dekan, teman-teman semua, mari kita speak up lah, bicara, luruskan. Kalau memang beliau bukan alumnus kita, katakan itu secara terbuka ya. Gak apa-apa lah ijazahnya palsu, yang penting kan dia bisa baca saldo rekening rakyat. Punya ijazah asli tapi mentalnya palsu, itu lebih bahaya. Mending gak sekolah asal jujur. Tapi sayangnya pejabat kita itu gak sekolah dan gak jujur. Karena persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara negosiasi, yang bersangkutan tidak mau menunjukkan kalau memang dia punya ijazah, satu-satu jalan adalah proses hukum di pengadilan. Betul. Itu jalannya tuh. Akhirnya ada alumni dari UGM tahun 80-an, Bapak Profesor Dr. Kusnadi, speak up soal ijazah Pak Jokowi. Nah, beliau memang tidak bertemu langsung dengan Pak Jokowi ya, tapi beliau menghimbau untuk para alumni begitupun dari UGM sendiri untuk speak up dan menyelesaikan polemik ijazah palsu tersebut. Karena beliau sendiri mengatakan bahwasanya sudah sangat malu gitu ya, yang dimana UGM ini adalah kampus besar, kata beliau kan, kampus ternama yang mencetak orang-orang cerdas dan hebat dari sana. Kenapa kok sekarang malah justru beliau sendiri malu dengan permasalahan ijazah palsu tersebut. Jadi kita juga sebagai rakyat berharap ya untuk yang itu temennya ataupun pernah bertemu sebelumnya atau pernah berada dalam satu meja saat di kampus tersebut untuk speak up semuanya agar lebih jelas gitu. Dan beliau juga membongkar ya, mengungkapkan bahwasanya ada dokumen-dokumen pendukung dari ijazah tersebut agar bisa dipastikan bahwasanya ijazah tersebut adalah asli. Nah, nanti akan kita bahas dan kita lihat videonya. Dan tidak hanya itu ya teman-teman semua. Jadi dari para pemburu ijazah asli Pak Jokowi berharap hal ini untuk masuk ke pengadilan, karena dari situlah nantinya akan ada pembuktian dan Pak Jokowi harus hadir membuktikan bahwasanya ijazah itu asli. Karena itu tadi yang bersangkutan yaitu Pak Jokowi tidak mau menunjukkan secara langsung agar ijazah tersebut bisa dibuktikan dan dipastikan asli. Entah kenapa gue juga bingung ini. Jadi semakin rumit, ribet dan ruwet. Oke teman-teman semua, langsung aja kita lihat ke videonya. Uang palsu dikejar, ditangkap. Plat nomor palsu dikejar juga. Buset, ijazah palsu dikawal. Ampun. Difitnah saya diam. Dihina saya diam. Direndahkan saya juga diam. Tapi kalau disuruh jujur, saya melawan. Mata minus itu bisa berkurang kalau pakai lasik doang, yang ngurus juga dokter mata, SPM. Jadi mata minus itu tidak bisa berkurang dengan apapun. Bisanya dibawa ke dokter mata, pakai kacamata, soft lens, kontak lens, atau kerat lasik. A few moments later. Tapi yang paling tidak bisa dihindari adalah pemakaian kacamata. Oke. Ya, kacamata ini mau dioperasi lasik sekalipun, ya. Itu tidak akan bisa kalau kacamatanya kan kacamata kiri yang sangat tebal. Kan? Operasi lasik itu baru ada tahun berapa? Ya kan? Jadi A few inches later. Ini parahnya. Sudah, tapi belum. Jangan saja gelasnya udah ramai. Saya hanya mengatakan UGM tampil ke depan sebagai satu lembaga perguruan tinggi terkemuka di negeri ini, nunjukin fakta otentik mengenai bahwa Jokowi itu adalah alumni. Sebenarnya sudah ada beberapa langkah ya yang menunjukkan bahwa UGM menunjukkan bahwa Jokowi adalah alumni ya. Mantan dekan pernah bersaksi ya. Saya pernah lihat di videonya ya. Bahkan Pak Ganjar Pranowo sebagai ketua alumni pernah memberikan kartu anggota Kagama kepada Pak Jokowi. Bahkan mahasiswa-mahasiswa yang mengkritik Pak Jokowi pernah memberi gelar Jokowi adalah
alumnus yang paling memalukan. Kata memalukan, oke, bisa debat, tetapi di situ sudah diakui bahwa dia adalah alumnus ya. Jadi sebenarnya 3 hal itu menunjukkan bahwa ada pengakuan bahwa Jokowi itu alumnus. Tetapi publik sekarang sudah terlanjur mencurigai adalah bahwa Jokowi itu bukan alumnus dan bahwa ijazahnya itu palsu ya. Nah, ini UGM sebaiknya tampil tegas menunjukkan mana fakta yang benar. Saya alumni UGM. Tahun berapa, Om? Tahun 1980 saya masuk. Berarti sama-sama dengan Pak Jokowi dong masuk? Iya. Satu angkatan? Ya, kelihatannya memang kalau dari keterangannya beliau masuk tahun 80, berarti kami memang satu angkatan. Ya. Jadi karena waktu itu masa kuliahnya tidak mungkin cepat 4 tahun apa 3,5 tahun, jadi kemungkinan yang paling cepat wisudanya setelah 5 tahun ya tahun 85 mestinya wisudanya. Saya dengar Pak Jokowi wisuda tahun 85 ya. 85. Jadi sendiri tahun berapa? Saya sendiri wisuda tahun 86 ya. 86 ya. Jadi 85 86 itu mestinya format ijazahnya sama ya. Boleh Om bisa ditunjukkan ya, ijazahnya? Ya, ini ijazah saya ya. Ini ijazah saya. Oh, ini nomor seri ya? Ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas dan ada tahun lulus ya. Jadi kita buat perbandingan dengan ijazahnya Pak Jokowi ya, soal nomor seri ini. Ya. Soal fontnya ini sama fontnya ya? ini saya yakin sama mestinya ya? sama ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Lalu ada tanda tangan dekan. Ini saya ini Profesor Dr. Insinyur Prayoto, ada tanda tangan rektor ya. Di tengah ada foto. Berarti sama ya waktu itu rektornya pasti sama. Sama ya? Pasti sama. Berarti kalau gitu format untuk tangannya juga sama, dan yang perlu kita lihat soal keaslian sini watermark ya. Soal watermark ini yang tidak terlalu kelihatan bahwa ada watermark UGM ini. Dan ini yang di atas ini apa ya? Itu nomor seri ijazahnya, nomor dari cetaknya, format ini, nomor cetaknya ya. Tapi di belakangnya kosong ya. Ya, di belakangnya kosong. Ya, sebenarnya ada beberapa dokumen pendukung sehingga kita bisa diwisuda dan dapat ijazah. Misalnya ada surat keterangan bebas pinjaman dari perpustakaan pusat. Itu yang Pak Jokowi ada atau tidak? Saya tidak tahu, mestinya ada. Pasti ada. Jadi itu harusnya dekannya atau ya jurusannya itu pasti punya dokumennya. Jadi kalau memang Gajah Mada mau nunjukkan keasliannya, ya tinggal tunjukkan berbagai hal tadi ya, termasuk dokumen-dokumen pendukungnya. Ya. Berarti tidak hanya ijazah saja ya, menyatakan kesahihan bahwa dia alumni UGM. Berarti ternyata ada dokumen pendukung lainnya gitu. Syarat kelulusan, syarat bahwa boleh diwisuda itu selain tidak ada tunggakan SPP-nya, waktu itu masih sangat murah ya, juga surat bebas peminjaman dari perpustakaan. Ya. Setelah itu baru bisa dikeluarkan ijazah. Baru boleh ada wisuda, dan setelah wisuda ijazah. Ini yang belum muncul di publik ya, bahwa ada persyaratan-persyaratan lain yang diikuti itu untuk mendukung bahwa ijazah ini asli atau tidak, dan ijazah itu dikeluarkan atau sebelum melakukan pelunasan tunggakan. Sebenarnya ada buku induk di fakultas, sebenarnya bisa dicek di situ sih. Ya, banyak sekali dokumen yang seharusnya bisa dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan atau Universitas Gajah Mada untuk menunjukkan supaya polemik ini berhenti sudahlah. Kita terlalu ribut, energi bangsa terkuras kayak gitu, padahal banyak sekali agenda yang sangat besar yang harus dikerjakan oleh bangsa ini. Jadi sebaiknya UGM tampil secara lebih tegas, lebih terbuka menunjukkan itu. Teman-teman alumni khusus angkatan 80 yang dulu pernah berinteraksi dengan Pak Jokowi dalam lembaga, dalam wadah apa saja, tolong speak up ya. Nyatakanlah ya. Kalau memang tidak ada seperti saya ya belum pernah berinteraksi dengan beliau, ya saya tidak bisa mengatakan bahwa saya pernah bertemu Pak Jokowi di kampus kita waktu itu. Tetapi saya capek melihat polemik ini, capek sekali dan malu sebagai alumnus. Kampus kita adalah kampus besar ya. Kampus Pancasila, kampus besar ya. Jadi hentikanlah ini. Ya, Bapak Rektor, Pak Dekan, teman-teman semua, mari kita speak up lah, bicara, luruskan. Kalau memang beliau bukan alumnus kita, katakan itu secara terbuka ya. Saya lihat ada statement dari mantan Rektor Sofyan Effendi yang berbeda sekali dengan statement lain ya. Pak Sofyan Effendi mengatakan bahwa mungkin Pak Jokowi tidak punya ijazah.
Ini harus diluruskan. Bagaimana dengan statement dari mantan dekan yang mengatakan seluruh dokumen Pak Jokowi lengkap ada di Gajah Mada ya, ada di kampus. Ini sangat memalukan kita semua. Ya, tolong ngambil sikap ya. Ada yang aneh dari respon Jokowi terhadap tuduhan ijazah palsu terhadap dirinya. Sini gue bocorin dan dengarkan baik-baik. Jokowi itu terkenal dengan seseorang yang tidak akan pernah menanggapi secara langsung serangan terhadap dirinya. Biasanya Jokowi memilih diam atau memberikan isyarat-isyarat agar publik menerka-nerka. Apalagi tuduhan remeh terhadap ijazah palsu. Tapi menurut gue respon kali ini beda. Kali ini Jokowi cenderung mengulur-ngulur waktu agar publik berdebat tentang ijazah palsu Jokowi. Dan ini yang paling aneh. Jokowi tidak pernah mengambil langkah hukum apapun terhadap serangan terhadap dirinya. Dan ketika Jokowi sampai mengambil langkah hukum, menurut gue ini adalah cara untuk menguasai media sosial agar semua membahas tentang Jokowi. Dan ada isu lain yang tertutupi. Isu apakah itu? Meledaknya isu ijazah palsu Jokowi, dan dipanggilnya wartawan ke Solo untuk mengusut ijazah palsu Jokowi, berbarengan dengan ditangkapnya hakim yang memberi vonis Tom Lembong. Apa yang lebih mengejutkan? Yang mengejutkan adalah hakim tersebut diduga sebagai alat politik untuk menekan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta untuk tidak mendukung Pramono Anung. Caranya adalah memberikan vonis hukuman terhadap Tom Lembong. Jadi gimana? Apakah isu ijazah palsu Jokowi ini sengaja digunakan oleh Jokowi untuk menutup pembahasan masyarakat terhadap kasus hakim yang memvonis Tom Lembong? Ya, sangat setuju sekali ya. UGM harus ambil sikap karena agar para alumninya nggak malu gitu loh. Sudah lulus dari UGM, yang dimana UGM ini kampus besar ya kan, kampus ya keren lah, kampus hebat gitu. Dan juga gue tadi melihat dari videonya, di situ ada watermark saat menunjukkan ijazah aslinya ya. Nah ini bagus juga nih. Watermark itu kan sulit tuh mau dibuat juga ya. Nah mantap ini, jadi ini temuan baru lagi nih. Penting ini teman-teman semua. Dan juga beliau mengatakan bahwasanya ada berkas-berkas dokumen penunjang bahwasanya, pendukung bahwasanya ijazah itu asli. Jadi UGM memang harus turun tangan juga. Nah ini menjadi himbauan ya untuk para alumni UGM. Ayo speak up, speak up. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke videonya. Ijazah boleh palsu, tapi korupsinya asli kan? Kita tuh terlalu peduli sama formalitas, tapi nggak peduli sama fungsi. Pejabat nggak punya ijazah, nggak apa-apa. Yang penting mah punya rekening luar negeri. Karena di negeri ini lebih penting gelar Lord of Short daripada cum laude. Kalau dipikir-pikir, ini negara ajaib. Ada yang nggak sekolah tinggi tapi bisa punya proyek tol. Sementara yang S2 ekonomi malah ngelamar kerja di call center. Tapi gimana ya dia bisa jadi pejabat tanpa ijazah? Ya bisa lah. Kan yang penting bukan what you know, tapi who you know and how much you donate. Networking itu lebih penting daripada ngerjain skripsi, bro. Lagi pula kalau dia punya ijazah asli, belum tentu juga gak korup. Justru yang korupsinya paling jago tuh biasanya sarjana-sarjana itu. Yang tahu pasal sih. Lulusnya lama, hafal pasal. Tapi spesialisnya spesialis cari celah. Jadi menurut aku nih, kita nggak usah lagi tanya apakah pejabat ini berijazah, tapi tanyalah apakah dia akan masuk penjara atau malah diwawancara. Ijazah palsu nggak masalah, yang penting kan LHKPN-nya jujur, jujur nggak dilaporin gitu maksudnya. Gelar akademik palsu tuh bukan dosa. Di negeri ini yang dosa cuma satu, miskin. Dia nggak punya ijazah, tapi dia punya hak veto atas anggaran, dan itu yang bikin dia lulus dari kemiskinan dan rakyat. Gak apa-apa lah ijazahnya palsu, yang penting kan dia bisa baca saldo rekening rakyat. Mereka bilang, kita butuh pemimpin yang berpendidikan. Bro, kita udah pernah punya dan tetap aja duitnya pindah sekolah ke Panama. 2016 yang paham. Punya ijazah asli tapi mentalnya palsu, itu lebih bahaya. Mending gak sekolah asal jujur. Tapi sayangnya pejabat kita tuh gak sekolah dan gak jujur. Kombo maut. Di negara maju pemimpin itu cerdas, terdidik, visioner. Di sini yang penting bisa baca situasi, terus pura-pura nggak lihat rakyat.
Ijazah palsu nggak usah dipermasalahin lah. Yang penting apa? Korupsinya asli, konsisten, dan terstruktur. Ngapain ribut soal ijazah palsu? Kita kan hidup di negara di mana gelar bisa dibeli, asal fee-nya ditransfer sebelum diaudit. Banyak yang bilang dia nggak punya ijazah bro. Ya malah bagus, berarti dia nggak sempat dirusak sama sistem pendidikan yang korup. Tapi ada yang udah rusak. Yang penting bukan ijazahnya, tapi niat korupsinya. Itu tulus dari hati, demi keluarga dan cucu-cucu offshore-nya. Ya, ijazahnya palsu, tapi lihat dong track record-nya. Proyek mangkrak, rekening siluman, villa, itu prestasi bro. Saya angkatan 82, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Saat ini sebagai? Profesi saya sebagai praktisi hukum yang memang sudah saya tekuni 30 tahun lebih ini. Masya Allah. Iya, udah. Nah, saya kenapa tadi digeret ke sini hadir? Saya juga terpanggil pertama ini alma mater saya. Marwah dari alma mater saya harus terjaga. Alma mater saya jangan terseret dibawa kemana-mana. Alma mater saya harus tegak dalam menjunjung tinggi kebenaran dan juga objektivitas. Nah, berkaitan dengan proses ijazah tadi yang disebut-sebut tadi, saya memang berbeda pendapat dengan kawan-kawan ya, terus terang ya. Karena yang mengatakan ijazah Jokowi palsu, saya bertanya, apakah pernah yang mengatakan Jokowi ijazah palsu melihat ijazahnya Jokowi? Kalau saya belum pernah. Adapun yang dilihat di medsos itu fotokopi ijazah, jadi bukan ijazah. Apa yang dilihat di medsos itu adalah foto dari ijazah, entah dari mana saya nggak tahu, tapi foto, jadi bukan ijazah. Sampai hari ini saya yakin yang hadir di sini belum pernah melihat ijazahnya Jokowi. Nah, jadi bagaimana mungkin kita mengatakan ijazah itu asli atau palsu? Ya, itu satu. Kedua, karena persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara negosiasi, yang bersangkutan tidak mau menunjukkan kalau memang dia punya ijazah, satu-satu jalan adalah proses hukum di pengadilan. Betul. Itu jalannya tuh. Namun sedikit masukan bagi kawan-kawan, kalau Anda menggugat Jokowi mempunyai ijazah palsu, pendapat saya akan mentok, 10 kali pun akan mentok. Karena Anda akan diminta untuk membuktikan ijazahnya itu ada atau tidak. Itu dulu. Kalau ada baru dilihat palsu atau tidak. Nah, jadi sekarang biar tim TPUA nanti membuat suatu konstruksi hukum yang lain, bukan berkaitan, kalau mungkin bukan berkaitan dengan masalah ijazahnya asli atau palsu, tapi ada bentuk lain dalam konstruksi hukumnya yang nanti sama-sama kita saksikan kalau ini masuk ke ranah hukum di pengadilan. Saya pikir itu kalau saran saya. Ini sudah diterima baik-baik di sini, lebih baik yaudah kita terima apa hasilnya dulu di sini, nanti bisa didiskusikan. Kemudian kalau mau dibuat konstruksi hukumnya, silakan dibuat konstruksi hukumnya yang pas sesuai dengan hukum yang ada di negara kita ini, baik menyangkut pidana maupun perdata, itu bisa didiskusikan lebih lanjut. Saya pikir itu kalau pendapat saya berkaitan dengan ini.